Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan sekalian, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang program Java dalam menyusun algoritma tentang selisih waktu. Nah, di sini selisih waktu terus diskon sama pembayaran air pump. Karena saat ini ada tugas atau UTS dari mata kuliah pemrograman komputer dan praktek, yaitu di sini ada 3 soal dan yang harus kita selesaikan. Untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk menyusun program menginput jam keberangkatan dan jam kedatangan, kemudian menghitung serta mencetak jumlah waktu atau lama dalam perjalanan. Semua waktu dinyatakan dalam notasi jam, menit, dan detik. Dengan catatan perjalanan dilakukan pada hari yang sama dan notasi waktu dalam satu hari adalah mulai jam 00 atau jam 12 sampai jam 12 malam lagi. Jadi durasinya 24 jam. Bila jam keberangkatan jam 8.45 menit 30 detik dan jam kedatangan 10 jam 10 20 menit 17 detik, maka lama perjalanan harusnya 1 jam 34 menit 47 detik. Artinya bila berangkat jam 8 lewat 45 menit 30 detik dan jam kedatangan adalah jam 10 lewat 20 menit 17 detik, maka lama perjalanan adalah 1 jam 34 menit dan 47 detik. Oke, langsung saja kita susun algoritma atau flowchart-nya dalam Microsoft Office Visio. Di sini saya sudah menyusunnya. Oke. Dalam flowchart-nya, pertama-tama kita dari mulai, kita ketikkan dari mulai. Kemudian kedua, mendeklarasikan jam, yaitu J1, M1, dan D1. Dalam hal ini J1, M1, dan D1 adalah jam, menit, dan detik sebagai waktu keberangkatan. Kemudian yang kedua, kita masukkan jam keberangkatan. Kita masukkan nilainya jam keberangkatan, kita masukkan nilai J1, M1, dan D1-nya. Yang ketiga adalah kita mendeklarasikan variabel untuk jam kedatangan. Jam kedatangan, tadi jam keberangkatan. Sorry ya, di sini saya keliru, jam kita kedatangan. Oke, kita save dulu. Jam kedatangan kita deklarasikan dengan J2, M2, dan D2, yaitu jam, menit, dan detik sebagai waktu kedatangan. Kemudian kita masukkan nilainya. Kemudian kita harus mendeklarasikan lagi sebagai nantinya untuk menginputkan selisih dari jam kedatangan sama jam keberangkatan, yaitu dengan J3 sisa, M3, D3, dalam artian di sini adalah jam, waktu, dan menit juga selisih sebagai selisih waktu. Dan nanti untuk di session ini kita konversikan semua dalam detik, dalam second. Kemudian kita hitung selisih waktunya dari jam keberangkatan sama jam kedatangan, yaitu semua 1 jam itu dikalikan 3600, yang menitnya dikalikan 60, detiknya tetap, dan kemudian waktu 2 juga tadi J2 kali 3600, 60 kali M2, dan D2 tetap. Kemudian dikurangi waktu 2 dikurangi waktu 1.
Dan setelah ketemu jumlah selisih waktu dalam detik, kita konversikan ke dalam jam. Untuk J3-nya selisihnya kita bagi 3600. Nah, M3 selisih dibagi 60 dan D3 dibagi juga 60. Kemudian kita cetak selisih waktu sebagai lama perjalanan. Kemudian selesai. Dari flowchart ini sekarang kita menuju ke program Java-nya. Kita menuju ke program Java-nya. Di sini saya juga sudah menyiapkan. Saya simpan di program UTS Java. Di sini selisih waktu kita buka. Seperti soal yang pertama tadi, jam keberangkatan adalah jam 8.45 menit 30 detik. Kemudian jam kedatangan adalah jam 10 lebih 20 menit dan 17 detik. Kemudian kita masukkan rumus untuk selisih, kemudian kita konversikan lagi ke dari detik ke jam. Kemudian ini sistem outputnya, jadi lama perjalanan nanti muncul. Kita running. Nah, oke. Di sini jam 1 jam 8.45 menit 30 detik, jam 2 adalah jam 10 lebih 20 menit 17 detik, dan lama perjalanan dari jam keberangkatan dikurangi jam kedatangan totalnya adalah 1 jam 34 menit dan 47 detik. Coba kita lihat soalnya. Nah, lama perjalanan adalah 1 jam 34 menit dan 47 detik. Oke, berarti soal yang pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kita menuju ke soal yang nomor 2. Kita menuju yang soal nomor 2. Di sini adalah soal yang nomor 2. Susun algoritma untuk menginput dua bilangan bulat yang masing-masing merupakan jumlah dan harga satuan suatu barang yang dibeli. Kemudian cetak harga yang harus dibayar apabila berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Harga barang sama dengan jumlah barang kali harga satuan. 2. Harga yang harus dibayar sama dengan harga barang dikurangi potongan. Potongan dihitung sebagai berikut. Bila harga barang lebih dari 1 juta rupiah, maka mendapat potongan sebesar 10% dari harga barang. Kemudian yang B, bila harga barang 501.000 sampai 501.000 sampai 1 juta, maka mendapatkan potongan 5% dari harga barang. Intinya di atas 500.000 sampai 1 juta, maka kita akan mendapatkan potongan sampai 5%. Jadi untuk yang 500.000 ke bawah, di sini masuk ke yang C, bila harga kurang dari 501.000 maka tidak mendapatkan potongan atau potongan sama dengan 0 rupiah. Jadi 500.000 ke bawah kita tidak akan mendapat potongan. Oke, kita susun algoritmanya di flowchart. Diskon. Oke. Pertama kita mulai, kemudian masukkan harga barang, kemudian jumlah barang. Setelah itu perhitungan harga barang dikalikan jumlah barang. Turun lagi harga total. Jika harga lebih dari 1 juta, jika iya, ini saya ketik ya, akan mendapatkan diskon 10% dari harga normal. Kemudian kita arahkan panah ke cetak harga normal dikurangi diskon. Kemudian jika tidak masuk dalam kategori ini, dia akan lari ke kategori yang kedua. Jika harga lebih dari 500.000 akan mendapatkan diskon 5% dari harga normal. Kemudian lari ke cetak atau
harga normal dikurangi diskon. Dan jika tidak masuk dalam variabel ini, masuk dalam kategori ini, dia akan turun. Harga lebih kecil sama dengan 500.000 jika masuk di sini tidak akan mendapat diskon atau 0%. Kemudian cetak bayar atau harga normal dikurangi diskon dan selesai. Sekarang kita masuk ke program Java-nya. Program Java. Kita open di UTS Java, simpan di sini. Diskon. Saya save dengan nama diskon Java. Di sini kita ketikkan seperti biasanya untuk pertama kali import Java util scanner public class diskon. Jadi kita tentukan kelasnya dulu, kemudian ini adalah mutlak public static void main string RJS scanner input new scanner system in. Ini juga adalah yang harus kita ketikkan jika akan mau memunculkan sistem outprint, dan kita masukkan variabelnya double harga, jumlah diskon total dan bayar. Di sini bisa kita ketikkan in atau double atau string. Kalau double ini nanti kita bisa misalkan angka pecahan kita bisa masih terbaca oleh program. Kalau in hanya untuk bilangan bulat. Kita lari kemudian kita menuju ke if dan else. Kita untuk sistem outprint kan masukkan jumlah barang, kemudian nanti inputnya jumlah, total adalah harga kali jumlah. Nah ini if total lebih besar dari 1 juta atau jika harga jumlah pembelian itu lebih dari 1 juta, di sini akan mendapatkan potongan 10%, jadi total kali 0,1 atau 10%. Kemudian bayar total dikurangi diskon. Setelah itu else if total, jika total lebih dari 500.000, sistem outprintnya akan mendapatkan potongan 5%. Jadi nanti muncul tulisan potongan 5%. Kemudian total harga beli atau total pembelian akan dikalikan 0,05 atau 5%, dan kemudian yang dibayar total harganya dikurangi diskon. Sistem outputnya untuk yang kemudian jika tidak masuk dalam kategori ini langsung saja ke else. Jadi jika tidak mencapai 500.000, dia akan total kali cost 0 atau tidak akan mendapatkan diskon. Oke, kita coba running. Oke, kita masukkan harga barang misalkan 100.000. Oke, kita enter. Jumlah barangnya kita buat 12. Harga normalnya adalah 120.000. Kalau jumlah barang 12 kali harga barang 100.000 jadi 120.000. Kemudian jumlah diskonnya akan mendapat diskon potongan 10%, jadi 120.000. Jadi jumlah yang dibayar sama dengan 108.000. Salah maksudnya 1.200.000. Ini harga barangnya 100.000 kali 12 berarti 1.200.000. Potongannya 120.000, jadi jumlah yang dibayar adalah 108.000. Oke, kita coba running. Jika pembelian barang misalkan di bawah 500.000, kita kasihkan harga 100.000. Kita coba masukkan jumlah barang 4. Oke, totalnya 400.000, jadi tidak akan mendapat diskon, tetap harganya 400.000. Kalau misalnya seumpamanya barangnya 100.000, kemudian jumlah barangnya di atas 500.000 tapi di bawah 1 juta, anggap aja 6. Jadi 600.000 akan mendapatkan diskon 5%. Jadi harganya yang dibayar
cuma 570.000. Oke, jadi soal yang kedua dapat kita selesaikan juga. Sekarang kita menuju ke soal yang nomor 3. Di sini kita disuruh menyusun algoritma untuk menginput sebuah bilangan bulat yang menyatakan jumlah meter kubik air pump yang digunakan. Kemudian kita disuruh untuk mencetak harga yang harus dibayar apabila berlaku ketentuan sebagai berikut. 50 meter kubik pertama, harga per meter kubiknya adalah 1000. 50 meter kubik kedua, harga per meter kubiknya adalah 1500. Dan 50 meter kubik ketiga, harganya per meter kubik adalah 2000. Dan untuk meter kubik selanjutnya berlaku harga Rp3.000 per meter kubik. Artinya, secara tabel dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, untuk 50 meter kubik pertama, itu harganya 1000. Untuk 50 meter kubik kedua, harganya 1500. Untuk 50 meter kubik ketiga, harganya 2000. Dan 50 meter kubik berikutnya, harganya 3000. Artinya, jika kita misalkan pemakaian kita di sini di bawah 50.000, misalkan di bawah 50 meter kubik, maka kita akan membayar yang kita pakai itu kali 1000. Dan bila kita menggunakan air pump 75 meter kubik, maka akan membayar yang 50 kubik pertama dikalikan 50 meter kubik dikalikan 1000, 50 meter kubik kedua dikalikan 1500, dan selebihnya nanti dikalikan 2000. Misalkan 75 meter kubik, 50 meter kubik yang pertama dikalikan 1000, yang sisanya 25 meter kubik itu kali 1500. Oke, setelah itu kita menuju ke program Java-nya. Oke, kita buka air pump. Oke. Di sini sudah untuk coding-codingnya sudah kita susun. Di sini ini adalah mutlak input Java util scanner, public set class, kita tentukan kelasnya harus sama. Dan di sini ini hanya ya variasi saja untuk sistem outprintnya, nanti biar agar lebih menarik mungkin tampilannya. Dan kita masukkan jika pakai atau meter kubiknya di lebih dari 50, maka A sama dengan 1000. Sebenarnya ini oke, berarti pakai maksudnya, pakai bukan A ya. Kalau A nanti kalau kita ketikkan 40 pasti akan tetap 50.000. Kemudian jika lebih kecil sama dengan 100, ini rumusnya seperti ini, A kali 1000, kemudian pakai dikurangi 50 dan kali 1500, dan selanjutnya seperti tadi. Selebihnya akan dikalikan harga yang tertera, maksudnya misalkan di meter kubik yang ketiga itu harganya 2000, untuk meter kubik pertama dan kedua dikalikan 1000 sama 1500, yang selebihnya akan dikalikan 2000 seperti dan selanjutnya seperti itu juga. Kalau di atas 150.000, yang meter kubik pertama, kedua dan ketiga kita kalikan dengan harga yang sesuai. Kemudian misalkan yang pertama kali 1000, yang kedua kali 1500, dan yang ketiga kali 2000, dan selebihnya akan kita kalikan dengan 3000. Kita coba compile. Oke, complete successfully, berarti tidak ada error. Kita running. Oke, kita coba masukkan
angka 40, kita enter. Nah, berarti kalau meter kubiknya 40, tetap kita kalikan dengan 1000, jadi tetap 40.000. Seumpamanya kita memakai lebih dari 100, misalkan 120, kita enter. Berarti yang 100, yang 50 meter kubik pertama kita kalikan 50.000, jadi kita kalikan 1000 jadi 50.000. Kemudian yang 50 meter kubik pertama kita kalikan 1500, kemudian sisanya yang 20 meter kubik itu nanti dikalikan 2000, jadi jumlahnya total 165.000. Seperti halnya juga misalkan kita coba running lagi, kita masukkan serat di atas 150.000, 160 ya, 160, kita enter. Jadi totalnya 255.000. Jadi 50.000 ditambah 75.000, kemudian yang 50 meter kubik yang ketiga itu dikalikan 2000, jadi 100.000. 100 tambah 75, 175 ditambah 50 berarti 225, dan kemudian ditambah ini yang 10 dikalikan 3.000. Oke, jadi inilah penjelasan saya tentang program Java dalam menyelesaikan 3 tugas soal UTS, dari bagaimana kita menyusun flowchartnya, kemudian kita aplikasikan dalam program Java menggunakan TextPad, kemudian kita compile, kemudian kita running. Semua alhamdulillah tidak ada yang error. Sekian video penjelasan saya tentang program Java dan menyusun algoritma dalam bentuk flowchart. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.